Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 96. Pokok bahasan edisi 96 adalah bentuk jual dari 6 warna dasar maskulin. Dulu pada edisi awal kita mempelajari 6 warna dasar baik maskulin maupun feminin. Pada edisi ini kita akan mempelajari bentuk 2 dari 6 warna dasar maskulin. Warna dasar maskulin mengacu pada pola af'alu. Lihat acuannya, af'alu. Ya. Kalau kita bentuk 2 kan af'alu, tambahkan akhiran ani, af'alani. Atau tambahkan akhiran aini, af'alaini. Jadi kita harus menghafalkan 6 warna dasar ya. 6 warna dasar yaitu ahmaru, itu merah. Lihat ahmaru itu mengacu pada af'alu, ahmaru merah. Abyadu putih, ya, aswadu itu hitam, ahdaru hijau, azraqu biru, asfaru kuning. Harus dihafalkan itu. Bentuk 2 dari warna dasar maskulin ini itu mudah ya, tambahkan saja akhiran ani. Jadi ahmaru menjadi ahmarani, abyadu menjadi abyadani, aswadu menjadi aswadani, ahdaru menjadi akhdarani, azraqu menjadi azraqani, asfaru menjadi asfarani. Kita tinggal hafalkan dulu 6 warna dasar ya, kuning asfar, biru azraq, hijau akhdar, hitam aswad. Ingat, hajar aswad, batu hitam. Kemudian abyad, baitun abyad, al baitu al abyadu itu gedung putih Washington, the White House ya. Kemudian ahmar itu merah. Sekarang mari kita kerjakan latihan ini. 1. Gula dan garam berwarna putih. Iya kan? Gula itu berwarna putih. Garam itu berwarna putih. Gula dan garam ya berwarna putih. Ini kosakata gula dan garam itu belum dikenalkan. Maka coba dicatat. Mulai dikenalkan di edisi 95 ini. 1. Gula sukarun ya, sukarun ini gula ya. Kalau bahasa Inggris suga, mirip suga. Kalau bahasa Arab sukarun. Kemudian 2 garam itu bahasa Inggrisnya salt, bahasa Arabnya milhun. Ini garam ya. Milhun itu garam. Kalau putih itu abyad ya. Kemudian rumput sudah dikenalkan sebelumnya. Syu'bun ya, rumput itu syu'bun. Pohon itu syajaratun atau syajarun ya, pohon itu syajarun. Ini syajarun ya. Ini pohon atau syajaratun yang sudah dikenalkan, pohon. Oke. Hijau itu akhbar. Kemudian 2 pena hijau itu milik Zaid. Oh, tidak ada kosakata baru di situ. 4, Marwan mempunyai 2 buah
dua rumah putih, tidak ada kosakata baru. Jadi kalimat Marwan mempunyai dua rumah putih itu dalam bahasa Arab mengacu pada pola li a b, ya kan? Li a b. Li itu mempunyai, tempatkan paling depan. Setelah li itu pemilik, dalam hal ini Marwan, itulah a. Kemudian paling akhir yang dimiliki b. Coba rujuk lagi kalimat A mempunyai B. Kalimat A mempunyai B itu 5 edisi saya kira. Ya, 5 edisi. Cukup ini itu. Kemudian nomor 5, dua istana itu berwarna kuning. Kuning itu asfar, paling bawah. Asfar, kuning. Nah, istana sudah berkali-kali. Qasrun, ya. Qasrun. Kemudian di sekitar pengadilan itu ada dua masjid hijau. Ya, pengadilan itu mahkamah. Itu nomor berapa itu? Nomor 3. Nomor 3 syajarun. Pohon, ya, pohon. Ini mahkamah pengadilan, ya. Oke. Ini 2A saja ini, ya. Ya, pohon itu 2A. Pohon itu 2A ini. Ini 2A, ya. 2A. 2 itu garam, pohon itu 2A. Kemudian pengadilan. Ini pengadilan nomor 3, ya. Pengadilan nomor 3 mahkamatun. Mahkamah. Mahkamatun. Ini pengadilan. Pengadilan. Masih ingat kata benda yang berawalan ma itu biasanya menunjukkan tempat, walaupun tidak selalu, ya. Tapi biasanya menunjukkan tempat, seperti mahkamah. Mahkamah itu tempat mengadili tersangka. Madrasah tempat belajar, masjid tempat sholat, tempat sujud. Ya, matbakh tempat masak, berarti dapur. Ya. Mal'ab tempat bermain, berarti lapangan. Kemudian berikutnya cabai. Cabai. Ini cabai, hafalkan ini cabai. Cabai itu ini laut nomor 4. Laut itu bahrun. Bahrun. Bahrun itu laut. Jadi kata bahari dalam bahasa Indonesia, bahari itu kita ambil dari bahrun, laut, ya. Bahrun, laut. Kemudian nomor 5 itu cabai. Cabai fulun. Fulun. Hafalkan itu. Fulun. Ini cabai. Cabai, ya. Cabai. Kemudian piring sahnun. Sahnun. Ya. Sahnun. Sahnun. Ini 6 itu piring. Sahnun. Ya, cuma 6 kosakata baru. Jadi kalau rata-rata dikenalkan 5 kosakata baru, berarti kita sudah sampai di edisi 90 kali 5 sudah 450 kosa baru, ya. Kalau itu dipindahkan ke kamus pribadi sudah cukup banyak itu. Dan ini akan bertambah lagi, ya, bertambah lagi. Jangan abaikan kosakata. Enak kan menghafalkan kosakata itu? Mahkamatun pengadilan, syajarun pohon, bahrun. Bahrun itu laut, ya. Ya, prasa idhofiyun, mudhaf mudhafun ilaih,
itu sering dijadikan nama. Seperti nama saya. Nama saya itu perasa idhafiyun. Abdullahi. Abd itu kata pertama. Allah itu kata kedua. Ya, jadi abd itu mudhaf, Allah itu mudhafun ilaih. Jadi Abdullahi. Bisa Abdallahi, bisa Abdillahi. Kalau orang barat itu kelihatannya lebih senang Abdallah. Abdallahi, ya. Abdallahi. Nah, misalnya ini Bahrun ini biasa dikombinasikan dengan agama sebagai nama. Bahruddin, Bahruddini, itu mudhaf ilaih, lautan agama. Ya, lautan agama. Ada lagi Syamsuddin. Syams itu matahari. Syamsuddin itu matahari agama. Ada lagi Qamaruddin. Qamar itu bulan agama. Ada lagi Najmun. Najmun sudah dikenalkan ya. Najmun itu bintang. Bentuk jamaknya nujum. Najmuddin, bintang agama. Banyak sekali nama yang merupakan kombinasi kata benda satu, kata benda dua. Oke. Nah, sekarang mari kita rangkai. Mari kita rangkai kalimat ini. Gula dan garam itu, jadi gula dan garam itu berwarna putih. Gula dan garam itu berwarna putih. Itu alif lam ya. Kalau gula itu apa tadi? Sukar gula. Kalau gula itu tambahkan alif lam. Alif lam tambah sukar, dia menjadi as-sukar. Bukan al-sukar, tetapi as-sukar. Lam itu didhamkan ke sin. Oleh karena sin itu huruf matahari. Jadi as-sukaru, ya, as-sukaru, saya tulis di sini ya. As-sukaru inilah pokok kalimat, inilah mubtada. Oleh karena itu dia beralif lam, ma'rifah dan marfu' ya. As-sukaru. Kemudian sukar ini dihubungkan dengan garam. Garam itu apa tadi? Milhun. Nah, jadi wal milhu. Ini alif lam. Ini huruf pertama alif lam. Itu hamzah wasal. Jadi kalau dia merupakan awal bacaan, dia dibaca A. Al-milhu. Tapi kalau dia didahului oleh huruf yang berbaris, huruf mutaharrik, dia nggak dibaca. Nah, jadi setelah wa langsung ke lam, wal milhu, bukan wa al milhu. Perhatikan, ini mim itu huruf bulan. Jadi lam itu tidak diasimilasikan ke mim. Ya, oleh karena itu lam itu dibaca jelas, wal. Dia dibaca jelas. Dan dalam tulisan dia menyandang tanda sukun. Sedangkan sin itu huruf matahari. Jadi kalau al plus sin, lam itu diidghamkan, dimasukkan ke sin. Jadi bacaannya as-sukaru, bukan al-suk, tapi as-sukaru. Dalam tulisan lam itu tidak menyandang tanda apapun. Kalau ini lam itu menyandang tanda sukun, di sini tidak. As-sukaru wal milhu. Coba lihat, kenapa wal milhu kok bukan wal milha, kok bukan wal mihli? Ingat, kata penghubung waw. Jadi kata penghubung waw itu menghubungkan dua kata benda yang harokat akhirnya sama. Oleh karena ini berharokat akhir dhammah. Kenapa dhammah? Oleh karena dia mubtada. As-sukaru. Dihubungkan oleh waw dengan al-milhu. Oleh karena itu al-milhu juga sama. Harokat huruf akhirnya dengan sukaru wal milhu. As-sukaru wal milhu. Ya, itu daerah apa? Daerah mubtada. Daerah mubtada. Ini merupakan pembatas antara mubtada dan khabar. Khabarnya apa? Berwarna putih.
warna putih. Ya, warna putih itu apa? Lihat itu nomor 2, abyad. Abyad. Nah, tapi oleh karena mubtadanya 2, satu sukar, satu milhu, maka khabarnya itu juga 2. Ya kan? Khabarnya juga 2. Khabarnya juga 2. Jadi as-sukaru wal milhu abyadani. 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 Nih. Oleh karena as-sukar wal milhu itu 2. Jadi kita menggunakan kata warna dasar bentuk 2, abyadani. Oke, rumput dan pohon itu, apa rumput? Syu'bun ya. Jadi syu'bun itu rumput. Jadi asyu'bu, syu'bu, ini juga lam itu masuk ke sin, syu'bu. Kemudian dan pohon asyajaru. 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 Jadi asyu'bu wasyajaru juga 2 ini. Satu rumput, satu pohon. Maka ini hijaunya itu kita gunakan bentuk 2. Hijau itu akhdar. Akhdar. Kata sifat nomor 4, akhdaru. Jadi oleh karena ininya 2, ininya akhdarani. Akhdarani. Akhdarani ya. Asyu'bu wasyajaru akhdarani. Nah, begitu. Kemudian nomor 3, 2 pena hijau itu. Jadi yang di garis bawah merah itu mubtada. Mubtada ya, itu mubtada. Mubtadanya terdiri dari kata benda, kata sifat. Pena, 2 pena itu kata benda. Hijau itu kata sifat. Jadi ini perasa apa? Ini perasa wasfi. Kombinasi kata benda, kata sifat. 2 pena itu apa? Kalau 1 pena qalamun. Kalau 2 pena qalamani. Marfu' dia. Oleh karena dia mubtada. Qalamani. 2 pena itu alif lam. Al-qalamani. Ya kan? Al-qalamani. 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 Apa artinya ini? Al-qalamani ini kata benda. Berperan sebagai apa? Sebagai mubtada. Al-qalamani, 2 pena itu. Kemudian diikuti oleh kata sifat hijau. Kata sifat warna hijau. Hijau itu apa? Akhdar. Dia harus selaras dengan al-qalamani. Oleh karena al-qalamani 2, maka akhdar juga bentuk 2. Akhdaru, akhdarani. Ini beralif lam, kata sifat juga beralif lam. Al-akhdarani. Iya kan? Ini kata benda, ini kata sifat. Ini kata sifat. Jadi al-qalamani al-akhdarani, 2 pena hijau itu milik Zaid. Milik Zaid. Milik Zaid itu frasa jar majrur. Ini FJJ. Frasa jar majrur. Oleh karena milik itu harful jar. Milik itu apa? Milik itu li. Milik itu li. Zaid, ya Zaid. Li harful jar, maka Zaid itu majrur.
Li Zaidin. Li Zaidin. Ya, ini kata benda biasa. Ini kata benda biasa. Dua pena hijau itu milik Zaid. Tapi kalau li Zaidin ini kita tempatkan di depan, ya, li itu mengandung makna mempunyai. Itu kalimat, ingat kalimat A mempunyai B. Jadi li dulu mempunyai, baru pemilik Zaid, baru yang dimiliki. Yang dimiliki itu harus nakirah, hilangkan alif lam. Qalamani akhdarani. Jadi kalau kalimatnya li Zaidin qalamani akhdarani, maka artinya Zaid mempunyai dua pena hijau. Tapi kalau al-qalamani al-akhdarani li Zaidin, dua pena hijau itu milik Zaid. Jadi belum sempat kita kenalkan kalimat A milik B, ya, secara spesifik. Insya Allah nanti akan kita kenalkan, ya, kita kenalkan. Coba nomor 4. Marwan mempunyai dua buah rumah, ya. Marwan mempunyai dua buah rumah. Ini susunan dalam bahasa Indonesia. Pemilik dulu, dalam hal ini Marwan. Yang dalam kalimat A mempunyai B itu kita beri simbol A, ya kan? Baru mempunyai. Kemudian setelah mempunyai baru yang dimiliki. Dalam hal ini dua rumah putih. Tapi kalau dalam bahasa Arab, mempunyai dulu di depan. Mempunyai harful jar li. Baru A, baru Marwan. Baru dua rumah putih. Ya, begitu ya. Jadi kalimat A mempunyai B, kalau dirangkai dalam bahasa Arab, mempunyai dulu. Mempunyai itu apa? Li. Ingat, li itu harful jar. Baru pemiliknya. Siapa pemiliknya? Marwan. Ya, rangkai li dengan Marwan. Li Marwana. Li Marwana. Mengapa Marwana kok bukan Marwani? Li kan harful jar. Oleh karena Marwan itu ghairu munsharib. Ghairu munsharib. Ghairu munsharib itu majrur dengan fathah. Kenapa Marwan itu ghairu munsharib? Sebab dia kata benda nama yang berakhir dengan anu. Marwanu. Itu marfu. Kalau mansub Marwana. Kalau majrur juga Marwana. Seperti Uthman. Ya, Uthman, Affan, Sufyan. Banyak itu, ya. Jadi ini li, setelah li baru A, setelah A baru B. Ya, punya apa? Punya dua rumah putih. Jadi B-nya itu nakirah. Nakirah tidak bertanwin, tidak beralif lam, ya. Dua rumah apa? Dua rumah baitani. Oleh karena B itu marfu nakirah. Jadi baitani. 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 Kalau sampai di sini saja, maka kalimatnya Marwan mempunyai dua rumah. Kemudian setelah rumah itu ada lagi kata sifat putih. Kata sifat putih ini harus selaras dengan rumah. Oleh karena rumahnya dua, maka putihnya juga dua. Coba lihat putih, itu nomor 2 abyad. Ya, kalau bentuk dua, abyadani. Abyadani. Jadi baitani, ya, ya, dhani. Ya begitu ya. Susunannya dalam bahasa Arab. Li Marwana baitani abyadani. Kalau kita terjemahkan harfiah, li itu bisa mengandung makna milik, ya. Milik Marwan dua rumah putih. Milik Marwan dua rumah putih itu maksudnya Marwan mempunyai dua rumah putih. Jadi milik Marwan dua rumah putih itu bukan bahasa Indonesia yang bagus, ya. Tapi susun bahasa Arabnya begitu. Li Marwana baitani
abyadani. Ini kalimat. Kalimat mana subjeknya? Subjeknya di akhir. Baitani. Namanya apa itu? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu harus nakirah. Ini kan nakirah. Tidak beralif lam. Dan harus marfu. Ini marfu. Marfu dengan alif ya. Oleh karena bentuk dua dengan alif itu marfu. Kalau dengan ya itu majrur atau mansub. Kalau ini diubah menjadi baitaini itu majrur atau mansub. Nah, baitani marfu. Kita bilang marfu oleh karena ini mubtada. Subjek yang diletakkan di akhir. Jadi susunan kalimat ini atau struktur kalimat ini limarwana khabar muqaddam. Khabar yang diletakkan di depan. Khabar yang diletakkan di depan itu apa? Jar majrur, prasa zorfi. Selain itu tidak ya. Begitu yang sudah kita pelajari. Jadi Marwan mempunyai dua rumah putih. Marwan mempunyai dua rumah putih. Dalam bahasa Indonesia mempunyai itu kata kerja. Dalam bahasa Arab mempunyai itu harful jar li. Harful jar li. Posisinya juga di depan, ya. Posisinya juga di depan. Oke, berikutnya dua istana itu berwarna kuning. Istana itu apa? Qasrun. Qasrun. Kalau dua istana, qasrani. Kalau dua istana itu al-qasrani. Ya. Al-qasrani. Al-qasrani. Nah, inilah muftadanya. Inilah muftadanya. Berarti ini kalimat ismiyah biasa ini. Oleh karena muftadanya di depan ya. Apa khabarnya? Berwarna kuning. Kuning itu apa? Kuning itu asfar. Asfar. Jadi oleh karena muftadanya dua, maka khabarnya juga dua. Bentuk dua dari asfar itu asfarani. Jadi al-qasrani asfarani. Asfarani. Begitu ya? Asfarani. Jadi ini mubtada, ini khabar. Khabar harus selaras dengan mubtada dalam hal bilangan. Dalam bilangan ini dua, ini pun dua. Dalam hal jenis kelamin, ini laki-laki, qasrun itu laki-laki. Ini pun harus laki-laki. Asfarani. Kalau ini nanti apa namanya itu perempuan, misalnya madrasah, dua sekolah itu al-madrasatani, itu perempuan ya. Ini pun harus perempuan. Jadi kita memilih kata sifat warna yang perempuan. Bentuk perempuan dari asfar nanti safra. Itu edisi berikutnya. Jadi safra'u bentuk duanya nanti safrawani. Jadi al-madrasatani safrawani. Tapi kalau ini laki-laki, ini asfarani. Oke, nomor 6. Di sekitar pengadilan itu ada dua masjid hijau. Nah, ini kalimat apa ini yang begini ini? Di sekitar pengadilan itu ada dua masjid hijau. Jadi kalau kita lihat ciri ini, ciri kalimat ini dimulai dengan prasa jar majrur, ini harful jar ini, atau prasa zorfi, misalnya amama. Nah, ini di sekitar itu zarab haula, ya, di sekitar itu zarab haula. Jadi kalau kalimat itu diawali dengan haula zarab, ciri zarab itu dia berakhir dengan single fathah, haula, amama, khalfa, janiba, syarqa, gharba, januba, dan sebagainya. Maka kalimat itu pasti kalimat ismiyah tipe 2. Kalimat ismiyah tipe 2. Jadi zarab itu merupakan bagian dari khabar yang diletakkan di awal. Jadi khabarnya apa? Khabarnya di sekitar pengadilan itu. Itulah khabar. Kemudian apa muftadanya? Muftadanya diletakkan di belakang. Dua masjid hijau. Kemudian antara
antara khabar muqaddam dan mubtada muakhar itu bisa kita sisipkan kata ada. Ada dalam bahasa Indonesia ya. Ada ini. Jadi di sekitar pengadilan itu ada 2 masjid hijau. Maksudnya 2 masjid berwarna hijau. Mari kita rangkai. Di sekitar itu haula. Di sekitar itu haula. Haula. Dia zarab. Haula. Mahkamah itu mahkamah. Al-mahkamah. Al-mahkamatu. Haulal mahkamati. Oleh karena setelah zarab itu harus majrur. Mudhaf ilaih, ya kan? Jadi haulal mahkamati ini khabar muqaddam. Ada apa? Nah, ini batas antara khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Ada 2 buah masjid. Ini 2 buah masjid ini mubtadanya. Mubtada yang diletakkan di akhir. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu harus marfu dan nakirah. Nakirah itu tidak beralif lam ya. Marfu oleh karena dibentuk 2, maka bentuk marfu'nya itu berakhiran ani, ya kan? Jadi 2 masjid, masjidani, ini ma ya, masjidani. Ini kata benda yang berperan sebagai mubtada muakhar, ya, mubtada muakhar. Hijau itu akhdar. Nih, akhdar. Oleh karena masjidan dibentuk 2, maka kata sifatnya juga harus bentuk 2. Yang akhdar bentuk 2. Akhdarani. Jadi haulal mahkamati masjidani akhdarani. Akhdarani ya. Di haulal mahkamati masjidani akhdarani. Di sekitar pengadilan itu ada 2 masjid hijau. 2 masjid yang berwarna hijau. Nomor 7. 2 istana biru itu di antara 2 laut merah itu. Ini kalimat ismiyah biasa. 2 istana biru itu mubtada, subjek. Kemudian di antara itu khabar ya. Istana qasrun. Kalau 2 istana qasrani. Ya, qasrani. 2 istana. Nah, ini kalau qasrun istana. 2 istana qasrani. Itu tambahkan alif lam. Al-qasrani. Al-qasrani. Kemudian istana itu kata benda ya. Diikuti oleh kata sifat. Kata sifat warna, biru. Biru itu apa? Azraq. Azraq. Selaras dengan 2 istana. Nah, kita gunakan kata sifat laki-laki, kata sifat warna laki-laki oleh karena qasrun itu laki-laki. Ya. Jadi al-qasrani biru, iya kan? Azraqani. Jadi al-qasrani, al-azraqani. Nah, ini itu wilayah mubtada. Di antara baina, ingat baina itu zaraf ya. Yang menunjukkan tempat. Baina, zaraf makan. Baina, perhatikan ini ya. Baina 2 laut itu. Kalau 1 laut itu bahrun. Nih, bahrun. Kalau 2 laut, bahrani. Ya, bahrani. Nah, ini baina zarab. Setelah zarab itu betul majrur. Jadi bainal bahraini.
bahraini. Jadi bentuk dua, tapi dia majrur. Bahraini. Bentuk dua itu kan kalau marfu itu bahrani. Kalau majrur itu bahraini. Nah, oleh karena setelah baina harus majrur, kita menggunakan bentuk dua yang majrur. Bahraini. Bainal bahraini, di antara dua laut. Kemudian merah. Merah itu bentuk dua. Itu ahmarani. Bainal bahraini al-ahmarani. Al-ahmarani. Iya kan? Nah, jadi al-qasrani, al-azraqani, dua istana biru itu diantara dua laut merah itu. Oh, ini kata sifat ini harus selaras dengan ini. Oleh karena ini majrur dengan ya, maka ini juga harus majrur dengan ya. Al-ahmaraini. Ya, harus selaras. Tak boleh al-ahmarani, al-ahmaraini. Al-ahmaraini. Iya kan? Ahmaraini. Coba lihat ahmar. Bentuk duanya ahmarani. Ahmarani itu marfu. Kalau majrur ahmaraini. Jadi dia berakhir dengan aini. Nah, jadi oleh karena kata benda bahraini itu majrur, maka ini juga harus majrur. Kata sifat juga harus majrur. Ahmaraini. Kenapa ini majrur? Oleh karena didahului oleh baina. Baina itu zarab. Kata benda setelah amama, baina, khalfa, tahta dan sebagainya itu harus majrur. Jadi kalimatnya al-qasranil azraqani. Ini marfu. Oleh karena ini mubtada, subjek ya. Dia marfu dengan alif. Marfu dengan alif. Baina di antara, setelah baina itu majrur. Bainal bahrainil ahmaraini. Dia majrur dengan ya. Dia majrur dengan ya. Oke, berikutnya apa namanya itu, dua cabai itu apa? Cabai itu full. Kalau dua cabai fulani. Nah, jadi dua cabai itu fulani. 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 Iya kan? Dua cabai itu. Cabai diikuti oleh kata sifat. Warna hijau. Hijau itu akhdar. Nah, harus selaras dengan ini. Al-akhdarani. Al-akhbarani. Ini fulani itu mubtada. Kemudian dia dijelaskan oleh kata sifat hijau. Jadi selaras ini al-fulani, ini akhbarani. Kemudian baru kita masuk ke wilayah, ke wilayah ini. Khabar. Di dalam fi. Di dalam apa? Di dalam piring. Piring itu apa? Sahnun. Fi sahni. Kemudian piring itu berwarna merah. Ini tunggal ya. Nah, jadi kita gunakan warna merah tunggal. Al-ahmari. Fi sahni al-ahmari. Di dalam piring merah itu. Ya. Di dalam piring merah itu. Jadi kesannya fulfill itu, piring itu agak ini ya, agak seperti bowl, agak seperti mangkok ya. Tapi kalau agak datar kita bisa menggunakan ala sahnil ahmar ya, di atas piring merah. 9, pangeran sudah dikenalkan. Apa itu pangeran? Pangeran itu al-amir, amir ya. Al-amir. Itu alif lam ya. Al-amir.
Al-Amir. Al-Amir. Kemudian edisi sebelumnya saya kira dikenalkan putri. Putri raja, ya. Putri raja itu amirah. Bentuk perempuan dari amir. Kalau amir itu prince, ya pangeran. Kalau princess itu amirah. Jadi al-amirah. Al-amirah. Kemudian ini bukan amirah tapi al-amir. Tampan itu al-jamil. Al-jamil, ya. Al-jamilu. Ini al-amiru. Kenapa al-amiru? Oleh karena mubtada, subjek. Subjek harus marfu. Al-amiru al-jamilu, pangeran yang tampan itu alif lam. Ya. Mempunyai itu li, ya. Dalam bahasa Arab mempunyai itu ditempatkan paling depan, li. Berarti lil amiri. Jadi amiru ini berubah menjadi majrur karena li itu lil amiri. Kemudian perlu lagi diperhatikan cara penyambungan li dengan alif lam. Nah, bagaimana kalau kita menyambungkan li dengan alif lam? Alifnya kan hilang lah. Jadi coba saya di sini ya, li kemudian disambungkan dengan al-amir. Al-amir. Ini dihilangkan. Nah, jadi li itu disambungkan dengan lam. Ya, lil amiri. Lil amiri. Jadi lil amiri itu ininya begini. Begitu ya. Lil amiri. Di sini ada alif yang hilang ya. Ada alif yang hilang. Lil amiri. Jadi supaya tidak terlalu renggang saya buat begini. Lil amiri. Lil amiri. Jadi pangeran yang tampan itu mempunyai lil amiril jamili, mempunyai apa? Mempunyai dua buah pedang. Pedang sudah pernah dikenalkan. Apa pedang? Saifun. Saifun, ya. Saifun. Saifun. Ini sering dijadikan nama setelah dikombinasikan dengan Allah. Saifullah. Pedang Allah. Saifullahi. Pedang agama. Saifuddin. Ya, banyak orang yang mempunyai nama Saifuddin. Ini sekarang yang lagi viral itu Saifuddin Ibrahim, ya, yang murtad itu sebelum dia pindah agama namanya Saifuddin, pedang agama, ya. Jadi lil amiril jamili, dua pedang itu apa? Saifani, tambahkan akhiran ani. Dan ini harus tidak beralif lam, ya, oleh karena dia mubtada muakhar. Saifani. Saifani. Dua pedang putih. Kemudian pedang itu diikuti oleh putih. Putih itu apa? Abyadani. Saifani abyadani. Abyadani. Iya kan? Saifani abyadani, dua pedang putih. Kalau satu pedang putih, saifun abyadu. Kalau dua pedang putih, saifani abyadani. Kemudian di samping putih juga tajam. Tajam sudah pernah dikenalkan. Haddun. Haddun. Bertasydid nih. Haddun, ya. Berarti kalau dibentuk dua kan, haddani. Tinggal tambahkan saja nih. Jadi haddani. 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 Jadi pangeran yang tampan itu mempunyai dua pedang putih yang tajam. Lil amiril jamili saifani abyadani jaddani. Haddani. Ini hanya itu pakai alif, ya. Haddani. Ini begini kan?
Haddani. 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 Ya, haddani. Lil amiril jamili saifani abyadani. Haddani. Tapi kalau kalimatnya kita ubah, dua pedang putih yang tajam itu, ya, tambah alif lam ya. As-saifani, al-abyadani, al-haddani, kita tempatkan di depan sebagai mubtada. Milik lil amiril jamili, milik pangeran yang tamat itu. Insyaallah nanti kita kenalkan kalimat A milik B ya. Oke, terakhir, rumah itu mempunyai dua pintu hitam. Ini kalimat A mempunyai B. A mempunyai B. A itu pemilik. Ini rumah itu yang memiliki ini dua pintu hitam itu, baru mempunyai, baru. Kalau dalam bahasa Arab mempunyai dulu li. 5 edisi kita kenalkan untuk kalimat A mempunyai B. Coba lihat. Ini termasuk kalimat-kalimat mutakhir, bukan kalimat-kalimat awal. Jadi li pemiliknya apa A? A apa? Rumah itu. Rumah itu tunggal ya. Al-baitu. Rumah itu al-baitu. Oleh karena didahului oleh li, ini menjadi majrur. Lil baiti. Kemudian ini li disambungkan dengan alif lam. Kalau li disambung dengan alif lam, ini alif ini hilangkan dulu. Baru li sambungkan dengan lam. Lil baiti. Lil baiti artinya rumah itu mempunyai apa? Dua pintu. Pintu itu babun. Kalau dua pintu, babani. Babani. Iya, dua pintu. Babani. Hitam. Hitam itu aswad. Oleh karena ini bentuk dua, maka hitamnya juga bentuk dua. Aswad bentuk duanya aswadani. 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 Jadi hafalkan 6 warna dasar, ya. Maskulin dulu, dia mengacu pada pola af'alu, dia mengacu pada pola af'alu, ya kan? Af'alu, yaitu ini ahmaru, abyadu, aswadu, akhdaru, azraqu, asfaru. Kemudian ubah warna dasar maskulin itu ke dalam bentuk dua. Mengubahnya bagaimana? Tinggal tambahkan ani saja. Ahmaru jadi ahmarani, abyadu abyadani, aswadu aswadani, akhdaru akhdarani, azraqu azraqani, asfaru asfarani. Saya kira cukup sekian. Edisi berikutnya bentuk jual dari 6 warna dasar feminin. Feminin. Ada sedikit kemelut di situ. Makanya tidak kita satukan dengan ini ya. Kita pelajari bentuk maskulin dulu, bentuk yang lurus, yang mudah, baru kita pelajari bentuk feminin. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.